Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kita hormati jajaran Kepala Sekolah MTS 3 beserta perangkat dan jajarannya, yang saya banggakan siswa kelas akhir, ya kelas akhir nih, siswa kelas akhir MTS 3 Anlokoya yang sebentar lagi akan masuk ke fase baru atau ke tahapan baru dari MTS, dari siswa MTS menjadi siswa aliyah atau SMA. Nah, ini fase yang penting, fase peralihan dari kelas 3 beralih ke kelas 1, tetapi berbeda, sudah berbeda statusnya sekarang sebagai siswi MTS, nanti siswi SMA. Ini menjadi penentu kalian, karena ini awal. Kalau kalian pindah dari MTS ke SMA dengan permulaan yang baik, ini menjadi penentu 3 tahun ke depan kita bisa berharap baik. Jadi pemantiknya, titik pijaknya sekarang ini menjadi penentu. Nah, saya diminta oleh sekolah MTS 3 untuk menyampaikan 2 hal. Yang pertama tentang kesantrian, yang kedua tentang aswaja, ahlus sunnah wal jamaah, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, baik. Kita mulai dulu dari tema kesantrian atau santri. Nanti dilanjut dengan aswaja. Aswaja itu senjatanya. Santri itu identitasnya. Tubuh kita, tubuh kalian, profil kalian, jati diri kalian, santri. Isinya ada aswaja di dalamnya. Jadi santri dan aswaja itu 2 hal yang saling melengkapi, yang tidak boleh tidak terpisah, yang tidak boleh tidak tercerabut salah satunya. Harus kedua-duanya ada dan saling melengkapi dan saling menguatkan. Pertama, saya akan menyampaikan tentang santri. Ya. Santri itu diambil dari bahasa Sanskerta sastri. Apa itu sastri? Sastri itu yang sekarang disebut dengan santri, orang yang mendalami ilmu agama. Jadi itu tujuan awal. Kalian sekolah di MTS 3, kemudian nanti pindah ke SMA 3, ada di Annokoya. Tujuan utama pertama kali sekolah di lembaga ini, di pondok pesantren ini, di madrasah ini, tujuannya karena kalian sebagai santri. Apa itu santri? Santri adalah sastri. Apa sastri? Orang yang mendalami ilmu agama. Jadi kalian harus mendalami ilmu agama sebagai penerus para wali. Para wali penerus para tabi'in. Tabi'in penerus para sahabat. Sahabat penerus nabi. Jadi risalah yang kalian bawa ini tersambung sampai kepada nabi. Karena apa? Kalian membawa risalah ilmu agama. Nah, yang pertama, jadi kalian ada di SMA 3 nanti
setelah dari MTS 3 ke SMA 3, tujuan pertama adalah bekal pertama mendalami ilmu agama sebagaimana identitas kalian sebagai santri. Dalam bahasa Sanskerta disebut sastri. Artinya apa? Orang yang mendalami ilmu agama. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita mendalami ilmu agama? Caranya rajin hadir ke majelis ilmu gitu. Sekolah ini majelis ilmu. Pengajian kitab itu, acara pengajian yang luar, itu majelis ilmu. Ya rajin hadir seperti itu. Nah, tetapi sekolah itu terbatas. Majelis ilmu tidak tiap hari. Pengajian juga tidak tiap hari. Maka agar bisa maksimal di dalam mencari ilmu, maka harus belajar. Nah, itu harus belajar sendiri. Jadi di samping ikut kegiatan kitab di pondok, juga harus belajar. Harus belajar yang pertama, yang kedua norok pengajian. Yang ketiga, ya sekolah ini mencari ilmu. Jadi tujuan daripada santri, identitas santri yang pertama adalah mencari ilmu agama. Kenapa ilmu agama? Karena kalian adalah santri. Santri diambil dari akar kata sastri. Apa sastri? Orang yang mendalami ilmu agama. Jadi nama itu sudah kadung ada di pundak kalian. Kalian masuk ke sini sudah sebagai santri. Tidak bisa dibilang bukan santri. Ya siswi, pelajar. Tetapi kalian santri. Karena kalian santri berarti kalian sebagai orang yang mencari ilmu agama. Mencari ilmu agama, ya ada di pondok pesantren. Caranya bagaimana? Caranya ya sekolah. Di sekolah diajari ilmu agama. Dan kegiatan-kegiatan di pondok. Ada kegiatan ilmu agama. Juga yang tidak mondok, yang kalau, ya di rumahnya kan ada pengajian. Ada langgar, ada beda kayak Haji Langker, yang biasanya beliau baca kitab, hadir di situ. Untuk apa? Untuk memenuhi status diri sebagai santri, gitu. Jangan sampai identitas yang tidak bisa ditukar dengan gelar sarjana ini. Buat apa gelar sarjana? Tapi kalau gelar santri, itu menandakan bahwa Anda pernah ada di pondok. Anda pernah belajar ilmu yang guru Anda sanad ilmunya tersambung sampai ke pengarang kitab, sampai kepada tabi'in, sahabat, dan Rasulullah. Itu lebih berharga daripada sarjana. Ya gelar sarjana ya berharga, tapi jauh lebih berharga dan gelar santri daripada gelar sarjana. Nah, kalian masuk ke sini itu sudah gelarnya sebagai santri. Santri itu ilmu ya, santri itu orang yang belajar ilmu agama. Jadi ini masih awal ya, masih awal sekali. Kalian masih kelas 3, akan naik kelas 1 SMA. Masih tidak terlambat, bukan masih tidak terlambat. Masih sangat awal. Jadi kesempatan untuk belajar ilmu agama sebanyak mungkin. Kalau dulu di zamannya Al-Ghazali, kitab itu nggak ada. Jadi mereka mukhatta, menyuruh kepada orang untuk menulis kitab itu. Dibayar untuk punya satu kitab. Kalau sekarang kalian pengen beli kitab Ihya, punya uang 150.000, sudah dapat 4. Sudah dulu lampu tidak ada. Pakai teplo, itu pun cari minyak lampunya nggak gampang. Dan nggak bisa langsung pergi ke tokonya Koperasi Kamilah langsung beli bolpen, nggak ada. Pakai tinta, masih cari itu. Tetapi ulama dulu melahirkan banyak kitab. Ada kitab, lahir kitab masih disyarahi, ditafsir lagi kitab itu. Ditafsir lagi, padahal fasilitasnya terbatas. Nah, kita punya fasilitas melimpah di sini. Penerangan sudah ada, buku-buku siap dibaca, alat tulisnya, kolamnya sudah ada, bukunya sudah ada, kitabnya sudah ada. Maksud saya, dengan fasilitas yang melimpah ini, ayo maksimalkan kalian belajar. Tidak boleh ada alasan malas untuk belajar, karena apa?
Karena semua fasilitas sudah ada, sudah tersedia. Jadi kalian sebagai santri, maka gelar itu, jabatan itu, identitas itu jangan sampai dikecewakan. Caranya bagaimana? Kalian harus punya satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak punya status santri. Tak oleh pada yang tak beni santri, tak bisa baca kitab, tak tahu ilmu agama, ya masih bisa dimaklumi, dipermaklumkan. Tapi kalau Anda tinggal di pondok, dekat dengan kitab, lekat dengan kitab, ya, berinteraksi dengan kitab, dengan diskursus ilmu agama, ya haruslah tahu ilmu agama. Setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya ngerti ilmu agama. Kalau mau naik kelas sedikit, bukan hanya ngerti ilmu agama, bisa baca kitab agama gitu. Itu levelnya ya, stratanya di situ. Yang pertama, tinggal di pondok, ada kewajiban moral, ada tuntutan, ada keharusan, ngerti ilmu agama. Usaha begitu, di luar itu. Nggak boleh sama. Kamu dari mana? Pondok, berarti ngerti ilmu agama, sekurang-kurangnya. Ya, alhamdulillah saya nggak cuma ngerti ilmu agama, saya bisa baca kitab. Gitu, kalau perlu itu. Jadi nggak cuma ngerti ilmu agama, tapi bisa membaca teks, iya, kitab itu. Sulit untuk baca kitab, nggak apa-apa, yang penting ngerti ilmu agama dulu. Itu yang pertama. Ilmu agama itu senjatanya santri ada 3. Yang pertama, santri itu mesti ngerti ilmu agama dibandingkan yang bukan santri. Kalau mau naik kelas, nggak cuma ngerti ilmu agama, tapi bisa baca kitab agama. Nah, satu itu ya, yang pertama. Itu. Yang kedua apa? Santri itu pembelajar. Kalau belajar, ngapain kamu? Belajar. Kok belajar? Besok ujian. Habis ujian, udah nggak belajar. Itu belajar namanya. Ngapain kamu? Belajar itu apa? Ada tryout. Udah selesai nggak belajar? Udah selesai tryoutnya. Mari. Itu namanya belajar. Santri bukan belajar. Belajar itu kata kerja. Santri itu pembelajar. Itu sifat. Pembelajar. Ngapain kamu baca buku? Saya kan santri. Saya kan pulang ke masyarakat. Saya kan dibutuhkan masyarakat. Jadi mau ujian nggak ujian, ada tryout, ada ujian nasional nggak ada, saya tetap belajar. Jadi santri harus menjadi pembelajar. Pembelajar itu, kalau belajar itu selama 3 tahun di MTS, di SMA 3 tahun, di perguruan tinggi 4 tahun. Berarti berapa itu? 9 tahun. Selesai. Tapi kalau pembelajar, selagi dia masih bisa bernafas, terus dia belajar. Itu namanya pembelajar. Nah, santri itu bukan belajar. Santri itu pembelajar. Saya tiap malam belajar, saya. Ya, karena kalau belajar siang sulit. Ya diganggu lah, banyak anak, macam-macam urusan. Kalau malam kan sepi. Jadi ya belajar. Baca kitab, nulis, baca buku, ditulis itu. Ya kalau kuat sampai subuh kalau ngantuk ya tidur dulu gitu. Belajar. Harus belajar itu. Jadi santri itu pembelajar. Ada guru misalkan, Pak, ngapain belajar Pak? Ini persiapan sertifikasi biar saya dapat sesuai dengan kebutuhan ngajar di sekolah. Habis sertifikasi udah gak belajar lagi. Nah, bukan seperti itu, nggak santri banget itu. Jadi nanti ngapain belajar Pak? Ya karena saya manusia, saya bukan batu itu. Masa? Iya kalau batu nggak belajar, tapi saya manusia kan harus belajar. Ngapain belajar? Dek, ya karena saya bukan ayam, saya orang. Masa nggak mau belajar itu? Jadi harus belajar itu. Dan torikohnya An-Nuqoyah itu belajar. Torikohnya An-Nuqoyah ya, itu belajar. Mencari ilmu. Torikohnya An-Nuqoyah itu belajar. Bukan curah di ilmu kesaktian, acuh lantas ain. Oh, ngabos anu bisa nebuk korek. Bukan itu, bukan. Kita belajar. Tuh, 2. Nah, ya. Seberapa penting belajar? Ini saya biar biar nggak cuman berdasar kata saya, itu kata guru saya. Kalau kamu berbicara di depan publik, jangan bilang kata saya, kata saya, kata saya. Jangan, tapi kata Imam Al-Ghazali,
kata Imam As-Suyuti, sabda Nabi Muhammad. Jadi harus ngutip, jangan kata saya terus. Makanya saya membiasakan membawa kitab biar enggak kata gue gitu. Tapi saya bawa buku gitu. Biar enggak ngoceh gitu ya. Ini saya bacakan. Ini bukan kata saya, katanya hadis ini. Nih, ya, fi fadilatil ilmi wal ulama. Keutamaan ilmu dan orang yang punya ilmu. Kalau kamu punya ilmu, ilmu itu utama dan kamu menjadi utama juga. Nih, dengarkan ya, keutamaan ilmu dan orang yang punya ilmu. Nih, julu suka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin. Duduknya kamu di majelis ilmu, la tamassu qalaman, enggak bawa pensil, enggak bawa bolpen, wala taktubu, enggak nulis juga. Duduk doang, cuma duduk. Itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Saking utamanya mencari ilmu. Kamu duduk aja. Kamu di sini nggak duduk, kamu nulis. Kamu menyimak, menulis, menghayati, mencerna, dan akan mengamalkan besok. Kamu pakai catatan. Itu udah lebih dari target hadis sudah. Katanya Nabi Muhammad, udah kamu datang ada ke majelis. Nggak bawa bolpen, nggak apa-apa. Nggak bawa buku, nggak apa-apa. Duduk doang. Duduk tok. Itu lebih utama daripada memerdekakan budak. Itu loh. 1000 budak. Saking utamanya mencari ilmu itu. Mana ada amalan seperti itu? Duduk aja, apalagi kamu nulis nih. Jadi keutamaannya mencari ilmu. Mencari ilmu itu ya santri. Santri itu mencari ilmu tuh. Mencari ilmu agama pertama, setelah ilmu agama baru ilmu umum itu. Jadi itu keutamaan mencari ilmu ya, ilmu dan orang yang punya ilmu. Makanya kalian harus apa? Punya ilmu. Ini. Wa qala Nabi, manin taqalah, barang siapa yang berjalan yata'allamu ilman, ke satu tempat untuk mencari ilmu. Kalian dari pondok kan datang ke sini, mau belajar nih, mencari ilmu nih. Manin taqala yata'allamu ilman, ufira lahu qabla ay yakhtuwa. Dosa kamu diampuni sebelum kamu melangkah. Itu. Udah makanya masuk sekolah kok. Sebelum kamu melangkah, udah dihapus tuh dosa kamu. Sebelum melangkah. Saking utamanya mencari ilmu. Makanya suatu ketika Rasulullah itu masuk ke sebuah masjid, di situ ada orang zikir, ada orang yang membahas ilmu. Nabi Muhammad itu pergi ke majelisnya ilmu itu. Nah itu ya. Jadi santri itu harus membekali dirinya dengan 3 hal. Yang pertama apa? Membekali dirinya dengan ilmu agama. Setidak-tidaknya ngerti ilmu agama. Kalau ingin naik kelas, bisa? Ya, masih ada waktu 3 tahun. 3 tahun kamu bisa nih. Keluar kelas telur SMA bisa baca kitab. Kuliah sudah alim. Soalnya sekarang orang baca kitab semakin jarang. Ya mohon maaf aja, mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar itu belum tentu bisa baca kitab itu. Apa? Waktunya udah habis. Dia apa? Diambil TikTok sama YouTube sama IG, Instagram, Facebook dan lain-lain sebagainya itu. Kalau kamu mau tirakat di sini selama 3 tahun, kamu sudah belajar ilmu, kalau udah kena dengan halawatul ilmi, dengan manisnya ilmu, TikTok nggak ada artinya, kalah manis dengan ilmu ya. Makanya sebelum kena racun kayak gitu, belajar dulu. Kalau udah punya dasar ilmu, nanti kamu main media sosial itu gerakannya, orientasinya tetap ilmu. Kenapa? Karena dasarnya sudah ilmu itu. Jadi ilmunya diperkuat dulu selama ada di sini. Bukan nggak boleh main media sosial, harus malah itu. Tapi nanti kalau kamu main media sosial itu, kamu main TikTok sebagai kamu siswi An-Nokoyah yang alim ilmu agama. Jadi isinya TikTok ya isi kitab melulu gitu isinya itu. Harus seperti itu sebagai bentuk perlawanan terhadap kebisingan budaya yang nggak jelas gitu kan. Sekarang budaya di media sosial kan udah nggak jelas, udah crowded ya, udah
carut marut itu. Maka harus dibersih, disteril dengan cara kamu meramaikan di media sosial. Bikin TikTok, bikin YouTube, bikin akun YouTube. Tapi isinya tentang nilai-nilai kesantrian gitu untuk mengimbangi. Mengimbangi apa? Mengimbangi ya distorsi apa itu kecarut-marutan yang ada di media sosial itu. Yang pertama, kamu harus memperbanyak ilmu agama. Kalau mau naik kelas, kamu bisa baca kitab. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu itu kalian tuh santri. Santri itu bukan belajar, nggak zaman belajar bro. Apa? Santri itu pembelajar. Pembelajar itu melampaui ruang dan waktu. Ulang malam ajar. Aku hujan, ya aku libur, ajar. Ini kok benih betok. Gitu aja. Saya ini manusia, saya ingin memanusiakan kemanusiaan diri saya. Pembelajar. Yang ketiga, ini yang ketiga nih. Cakep ya, ini terlalu yang ketiga apa? Yang ketiga itu husnul khuluq, watak yang baik, perilaku yang baik, ucapan yang baik, sikap yang baik, good attitude, sikap yang baik, perilaku yang baik, perangai yang baik. Orang ini siswi SMA MTS 3, akhlaknya baik. Tiap hari, tiap malam belajar terus dan bisa baca kitab. Siapa yang bisa nandingi kalau udah kayak gitu? Nggak ada. Dan itu istimewa itu. Perilakunya baik, orangnya baik, perangainya baik, pembelajar, suka buku, dekat dengan buku, dengan pengetahuan. Udah pembelajar, bisa baca kitab. Keren banget ya. Di luar sulit cari kayak gitu. Sekalipun mahasiswa sulit. Kenapa? Sekarang waktu mereka banyak direnggut oleh media sosial itu. Jadi objek daripada media sosial. Bukan jadi subjek media sosial mengendalikan dirinya. Bukan dirinya yang mengendalikan media sosial. Itu, ayo, apa? Senjatanya santri ada 3. Yang pertama, memiliki pengetahuan ilmu agama. Kalau mau naik kelas, nah, bisa baca kitab agama. Tapi kan andi ilmu agama bila luar biasa itu. Yang pertama, yang kedua, ya mental seorang santri adalah mental pembelajar. Pembelajar itu enggak karena ujian, sekolah udah selesai tetap belajar karena dia pembelajar. Bukan karena ujian yang bikin dia belajar. Bukan karena tryout yang bikin dia belajar. Bukan karena ijazah yang bikin dia belajar. Kenapa dia belajar? Karena ini adalah risalah Rasulullah itu. Ngapain kamu belajar? Ini risalah Nabi Muhammad. Saya kan banyak Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, saya bukan batu, bukan ayam, bukan kodok. Yang ketiga, Pak, karena saya manusia. Masa nggak mau belajar gitu ya? Masa mau jadi oon ya? Gitu. Masa mau jadi goblok? Apa blok kota? Goblok pergi ke kota. Artinya apa? Nggak keluar kota, cuma segota aja, sekuil aja ilmunya. Makanya dibilang goblok itu. Goblok pergi ke kota. Jadi ucapan goblok itu jahil kata orang Barat, orang Arab itu. Yang kedua, pembelajar. Yang ketiga apa? Husnul khuluq, perangainya baik, attitude-nya baik, sikapnya baik. Udah itu pembelajar. Udah itu mengerti ilmu agama. Bahkan bisa sedikit baca ilmu. Pak, saya nggak bisa baca ilmu agama. Baca kitab, turut tuh, nggak tahu nahu saya. Ngajinya juga jarang. Cari kitab yang ada harokatnya. Ikut pengajian, beri makna, pelajari sungguh-sungguh, cari referensi lain, kuasai kitab itu. Hadis misalkan. Kan banyak kitab yang berharokat itu. Kalau misalkan kendalanya soal kitab itu kitab kuning, kitab turun yang tidak ada harokatnya itu. Nah, tuh ya 3. Dah, 3 itu. Kemudian sekarang yang santri, sekarang yang aswaja ya. Aswaja. Nah, ini aswaja ini tugas santri aswaja ini. Tugas santri adalah melakukan penetrasi ya, merembeskan nilai-nilai ahlus sunnah wal jamaah. Apa ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah itu santri, siswi MTS 3 yang ikut apa yang Nabi katakan, ikut apa yang Nabi perbuat. Itu namanya ahlus sunnah. Apa ahlus sunnah? Santri yang ikut, yang setia dengan ucapan Nabi dan setia dengan sikap Nabi. Setelah Nabi tidak ada, setia juga dengan
sunnah Nabi. Dengan apa? Dengan hadis. Dan aswaja itu juga apa? Mengikuti ulama. Nah, itu ya. Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi sekelompok orang yang mengikuti sunnah dan dia berjamaah. Sunnah itu apa? Perkataan Nabi, ucapan Nabi, dan ucapan Nabi, kemudian tindakan Nabi dan tindakan sahabat yang diamini oleh Nabi. Sunnah takririyah, sunnah qauliyah, sunnah ya sunnah perkataan, sunnah lisan, sunnah ucapan, sunnah tindakan, dan sunnah yang dikerjakan oleh sahabat tetapi diamini oleh Nabi. Tuh. Jadi tugas santri adalah yaitu setia dengan ucapan Nabi, setia dengan sabda Nabi, dan mengikuti perilaku Nabi, sikap Nabi, akhlak Nabi sebagai akhlak diri kita, sebagai akhlak santri. Tuh. Ya, kalau udah punya itu, udah punya bekal, bisa baca kitab. Alhamdulillah bisa. Di rumah apa kerjaannya? Itu hari belajar, Pak. Udah selesai kuliah sudah, alhamdulillah. Tapi belajar terus, Pak. Alhamdulillah. Arahnya alhamdulillah kami saling mengingatkan, saling menjaga diri, Pak. Nah, kemudian kamu apa kegiatannya? Saya di rumah, Pak. Apa di masyarakat ikut norok pengajian, norok kompolan, norok apa itu? Atau bikin mengajar, mewarnai masyarakat, memberi pengaruh kepada masyarakat. Ya, menginfluensi masyarakat, mempengaruhi masyarakat. Dengan apa? Dengan ilmu yang dipunya, dengan akhlak yang mulia, dengan karakter dia sebagai pembelajar, dengan setia dengan ucapan Nabi, setia dengan apa? Sikap uswah hasanah Nabi, sikap Nabi, dan mengikuti apa? Quran dan hadis, kemudian ijma ulama, kesepakatan ulama, sumber hukum yang dilahirkan dari ulama. Sepeninggal Nabi berpegang teguh kepada Al-Quran dan berpegang teguh kepada hadis dan berpegang teguh kepada ijma ulama, konsensus ulama, kesepakatan ulama, sumber hukum yang dilahirkan oleh ulama. Sebagai santri, dia bisa baca kitab. Sebagai santri, dia pembelajar. Mentalnya nggak ada yang lebih keren daripada mental pembelajar. Dan sebagai santri, dia good attitude, bagus akhlaknya, bagus perangainya, bagus wataknya, good personality, bagus kepribadiannya. Udah itu perfect itu udah. Udah sempurna dia sebagai manusia, udah sempurna. Udah selesai dia. Nah, tuh, kemudian aswaja ini biasanya yang paling ramai di luar. Ini kalian kan aswaja ya, ahlus sunnah wal jamaah. Organisasinya apa? Jamaiyahnya apa? Nahdlatul Ulama. Banyak ciri daripada NU itu, banyak. Salah satu ciri NU apa? Ciri NU apa? Apa? Cirinya NU. Cirinya NU itu orang NU itu suka tahlil. Jadi kalau kamu sekolah keluar, tiba-tiba ada yang bilang, ya ngapain kamu tahlil? Nggak mungkin nyampe itu. Kalau ada orang yang bilang kayak gitu, ngapain kamu tahlil? Itu nggak mungkin nyampe tahlil itu. Orang Wahabi ya bilang kayak gitu. Kamu ambil kitab karangnya Syekh Imam Sato, I'anatul Thalibin. Kamu baca di sini. Nih, kalau ada orang bilang kalau tahlil itu nggak nyampe kepada Rasulullah. Jadi di luar itu perlu saya sampaikan ya. Di luar itu banyak kelompok-kelompok yang mengcounter, yang mencoba mematahkan tradisinya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tradisinya orang NU. Apa? Orang NU itu sering ziarah kubur. Nah, dibilang syirik. Kalau ada orang yang seperti itu, kamu bilang, Pak, Mas, Bu, kami ini ziarah kubur bukan minta ke orang yang ada di dalam kubur. Bukan, enggak. Saya berdoa bi barokati min ahlil kubur. Doa saya bisa sampai ke
Allah gitu. Jadi bukan minta ke ahli kubur, enggak. Kita cuma minta sama Allah dengan barokahnya orang yang ada di dalam kubur itu. Itu yang pertama, ziarah kubur. Yang kedua, kemudian soal apa itu? Soal tahlil ya. Tahlil dan tawassul Fatihah itu dianggap tidak sampai oleh sebagian kelompok. Sebagian kelompok ada yang menyangkal itu, ada yang menyoal itu, dianggap tidak sampai kepada ahli kubur. Kepada ahli kubur ya kalau kita baca Fatihah itu. Padahal katanya Rasulullah, bersedekahlah kamu walaupun dengan kalimat yang baik. Kamu membaca Fatihah kepada orang yang ada di dalam kubur, itu sampai Fatihahnya itu. Kenapa? Rasulullah itu perintah Rasulullah memerintahkan itu. Dan ada sebuah riwayat, suatu ketika ada seorang sahabat yang miskin. Dia baru saja ditinggal oleh keluarganya. Lalu dia bilang, mengadu kepada Rasulullah, "Ya Nabi, sungguh telah meninggal keluarga kami dan kami tidak punya makanan untuk disedekahkan kepada orang-orang. Lalu apa yang hendak kami lakukan sementara kami nggak punya apa-apa, kami termasuk orang yang nggak mampu." Maka katanya Rasulullah, maka bacalah bacaan yang baik, bacalah kalimat yang baik itu, kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah, engkau hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Jadi bacaan tahlil itu adalah anjuran Rasulullah. Dan kita membaca tahlil, membaca Fatihah kepada orang yang ada di mana di kubur itu sampai. Yang mati saja sampai, apalagi yang hidup. Itu. Kemudian, bentar saya sambil cari dalilnya. Nah, jadi yang pertama ya, kalau ada orang yang bilang tahlil nggak nyampe, itu dalilnya ada. Bahwa bacaan yang kita sampaikan, kalimah thayyibah yang kita sampaikan kepada orang lain, baik orang itu meninggal atau orang itu hidup, itu sampai. Buktinya apa? Seorang sahabat miskin, kere, nggak punya apa-apa, papa dia ketika meninggal keluarganya bilang sama Rasulullah, "Ya Nabi Muhammad, sungguh telah meninggal keluarga kami, sementara kami nggak punya rezeki untuk dihadiahkan untuk keluarga saya. Bagaimana caranya?" Jawab Rasulullah, "Maka bersedekahlah dengan kalimah thayyibah." Apa? Kamu bacakan tahlil dia, bacakan istighfar, bacakan apa saja kalimat yang baik. Hadiahkan untuk orang itu. Nyampe itu. Itu Rasulullah sendiri yang bilang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, soal ziarah kubur. Kalau kalian ziarah kubur tiba-tiba ditentang, diajak, ngapain kamu ziarah kubur? Itu enggak. Kamu minta sama orang yang ada di dalam kubur itu syirik loh. Enggak. Kami enggak minta kepada orang yang ada di dalam kubur, tapi kami berdoa kepada Tuhan karena kami al-muznib, kami banyak dosa, kami minta barokahnya orang yang ada di dalam kubur bisa mengangkat doa saya sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke atas. Biar sampai di sisinya Allah, biar diterima itu. Dengan barokahnya orang yang ada di dalam kubur. Orang-orang minal auliya ya wassalahin itu. Wal anbiya wal mursalin itu maksudnya itu. Itu lawan, karena di luar tuh sekarang wahuzul fikr ya, peperangan pemikiran sekarang di luar itu. Kalau nggak kuat, itu bisa terseret kita. Ke aswajaan kita terseret. Ke ahlus sunnahan kita terseret. Tercerabut kita dari NU nanti. Kalau enggak, apa? Kalau enggak, hati-hati kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, soal apa? Soal bid'ah. Ya. Apa bid'ah itu? Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi. Tetapi Imam Syafi'i, perhatikan, Imam Syafi'i itu pernah mengatakan dalam sebuah kitabnya, bid'ah itu ada dua. Nggak bisa dilawan kalau sudah baca kitab. Karena bukan kata gue ya. Kata gue dilawan. Oh, udah baca kitab. Ini katanya Imam Syafi'i. Siapa yang mau lawan Imam Syafi'i? Gitu. Ini bukan kata saya. Ini katanya Imam Syafi'i. Nggak ada yang bisa melawan. Apalagi ulama zaman sekarang ya. Ulama YouTube itu nggak ada. Mungkin bisa lah. Jadi kalau pakai kitab ya aman kita itu. Karena apa? Ada garansinya. Terjamin. Nih, ayo dengarkan nih. Katanya Imam Syafi'i ini. Wa qala Syafi'i, al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu terbagi dua. Bid'atani, mahmudatun wa mazmumatun. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudatun. Bid'ah bikinan manusia yang sesuai dengan sunnah
sesuai dengan Nabi, itu bid'ah yang terpuji. Habis sholat, baca tahlil, zikir. Nabi kan baca kalimat tahlil juga. Baca kalimat la ilaha illallah. Dan ada dalilnya, ya berarti boleh. Berarti bid'ah mahmudah. Membaca Fatihah kepada orang yang sudah mati. Nabi Muhammad pergi ke Baqi setiap malam mendoakan orang yang ada di dalam kubur. Mengaturkan Fatihah, Nabi melakukan itu. Jadi selama itu ada di Al-Quran, ada di Sunnah, berarti itu namanya bid'ah mahmudah. Bid'ah yang terpuji. Dan itu harus. Bukan hanya boleh, harus. Ya. Wa ma khalafaha, adapun yang menentang itu, bahwa mazmumun. Itu berarti tercela. Itu nggak boleh. Misalkan, kok Rabu aja nggak? Dia sebuah pun 2 rakaat, tambah 5 rakaat, biasanya kok nggak bisa. Itu mana dalilnya, nggak ada. Itu namanya bid'ah dolalah itu, yang ngarang gitu ya. Tapi kalau yang bid'ah hasanah itu nggak ngarang, rujukannya ada. Dasarnya ada apa? As-sunnah. Apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad itu. Nah itu jadi itu yang paling rawan. 3 itu ya kalau di luar. Nanti kalau kamu sudah keluar dari sini, 3 hal itu. Kalau biasanya kalau aswaja itu diserang 3. Itu orang NU biasanya gemar pergi ke kuburan. Ngapain pergi ke kuburan? Ya kalau orang tua mendoakan orang tua. Kalau yang ada di kubur orang alim, kita minta doa kepada Allah agar diterima dengan barokahnya orang alim. Itu. Enggak, kita enggak minta sama orang kubur udah mati, udah meninggal, enggak bisa apa-apa. Jadi kita minta barokahnya. Tuh, yang pertama. Yang kedua soal tahlil. Tahlil. Ngapain tahlil? Tahlil itu ajaran Rasulullah. Nah, ceritanya sahabat tuh, ada sahabat yang nggak mampu, bin sedekah nggak punya apa-apa, disuruh baca kalimat thayyibah sama Rasulullah itu. Baca tahlil. Tahlil, istighfar, hamdalah, hauqalah, takbir, tahmid, disuruh baca itu. Jadi dalilnya ada. Yang kedua, yang ketiga bid'ah. Kalau kita ngadakan apa? Maulid Nabi misalkan. Itu banyak dibilang bid'ah. Ya, Maulid Nabi itu nggak ada kan? Maulid Nabi itu nggak ada. Ya, Nabi nggak mungkin merayakan apa? Merayakan eh, apa? Kelahirannya itu ya. Terus kita ngerayakan kelahirannya Nabi Muhammad. Kalau misalkan nih ada yang membantai kalian. Ngapain kamu? Kamu orang mana? Santri Anokoya. Ngapain? Mau kemana kamu? Ikut ini acara apa Maulidir Rasul. Itu Maulid Nabi ya. Itu itu mana sumbernya itu? Terus ya gimana? Mana sumbernya Maulid itu ya? Mana sumbernya Maulid? Ya Maulid itu sumbernya itu apa? Sumbernya itu Zuhair bin Ka'ab. Suatu ketika Zuhair itu dia yang mencela Nabi setiap hari, mencela Nabi, siapa memfitnah Nabi, Muhammad seorang pendusta, dia pembohong, suka membunuh, dicela. Dia menyesal. Dia menyesal, kemudian datang kepada Rasulullah, ya Nabi, seandainya ada orang yang dia memfitnahmu, mencelamu, menistakanmu, tetapi dia datang, kemudian dia meminta maaf kepadamu dan menyesali semua perbuatannya atas dirimu, apakah engkau akan memaafkan? Ya Rasulullah, ya tengkoknya pora. Maka Zuhair bin Ka'ab itu yang buliin Nabi yang kebangetan itu, dia kemudian baca syair, saking indahnya memuji Nabi, sampai Nabi mata air mata, sampai mular Nabi Muhammad. Kemudian Nabi memberikan hadiah serban itu, burdah, serbannya kepada Zuhair bin Ka'ab. Itu dalilnya apa? Dalil maulid apa? Memuji Nabi itu enggak masalah. Itu loh. Antara acara maulid, memuji Nabi. Namun kamu kelahiran orang tua, kelahiran anak, esok koren, kan enggak apa-apa kalau anak. Ini Nabi Muhammad yang menyebabkan alam ini ada, yang menyebabkan kehidupan ini menjadi ada, yang menghilangkan masa jahiliyah ini menjadi masa apa yang berperadaban. Jadi dalil itu adalah dalil kalau misalkan nanti kamu ada di luar, kamu diserang, dibantai, argumen kamu dipatahkan dengan orang yang menolak Maulidir Rasul, yang menolak tahlil, yang menolak apa lagi? Tawassul Fatihah, itu ya. Itu cara kamu melawan. Bahkan dahulu lama begini ya. Sekarang ini, kamu letakkan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah, sebagai makhluknya Allah, dia sebagai makhluk yang dihidupkan oleh Allah,
Kalau udah kamu sadar dengan itu, puji Nabi Muhammad setinggi langit, gak masalah. Itu ulama katakan seperti itu. Perhatikan, perhatikan. Jangan bersolat, perhatikan sini. Perhatikan. Jangan latah. Ya, dengarkan. Ini urgent, penting. Saya ulama ya. Yang penting otak lu udah punya kesadaran kalau Nabi Muhammad itu adalah makhluk. Dia bukan Tuhan. Nabi Muhammad itu makhluk. Dia diciptakan. Masih ada penciptanya. Sehebat-hebatnya Nabi Muhammad tetap sebagai makhluk yang diciptakan. Tetap kita membacakan solawat kepada Nabi Muhammad. Udah punya kesadaran itu, ya. Kalau udah punya kesadaran seperti itu, puji Nabi Muhammad setinggi langit, enggak masalah. Yang kebablasan itu kalau seperti Nabi Isa yang dipuji berlebih-lebihan oleh kaum Nasrani dan dianggap sebagai Tuhan. Itu yang kualat, itu yang kebablasan. Nabi Isa, kata mereka itu Yesus Kristus, itu kan dianggap sebagai anak Tuhan, penjelmaan daripada Tuhan. Sehingga itu menghilangkan fitrah Nabi Isa sebagai manusia itu. Nah kita enggak. Kita baca Maulidur Rasul, memuji Nabi Muhammad, berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad, tetap Nabi Muhammad sebagai makhluk. Tetap Nabi Muhammad sebagai orang yang dilahirkan, yang awalnya ada di dalam perut, dikeluarkan oleh ibunya, disapih, dilahirkan, dibesarkan. Tetap orang yang mendapatkan syafaat dari kesejahteraan dari Allah kepada Nabi Muhammad. Tetap tidak mampu, tetap sebagai manusia. Kita sadar itu. Setelah kita sadar, baru kita memuji Nabi Muhammad setinggi langit. Tetapi konstitusi kita, dasar akidah kita jelas itu. Saya berdiri ketika Maulidul Rasul, saya memuji Nabi Muhammad. Tetapi yang saya puji juga manusia. Saya nggak mungkin nuhanin orang ini. Ini Rasulullah ini tetap orang gitu. So hebat-hebatnya Rasulullah tetap orang. Tetapi kita sanjung setinggi langit, tapi dia kodratnya sebagai manusia gitu. Beda dengan orang Nasrani yang menjunjung Nabi Isa sebagai Tuhan. Jadi gak mungkin kebablasan. Itu kalau kamu jawab seperti itu, ya pasti kiak itu yang mau bilangin kamu itu dianggap sebagai orang yang santri kelompok yang memuja mengkultuskan Nabi Muhammad. Kita nggak mengkultuskan Nabi, tetapi kita menjunjung Nabi, memuliakan Nabi dalam batasan Nabi tetap sebagai Rasulullah, sebagai makhluk Allah gitu. Nah itu hebatnya. Makanya ulama bilang tetapkan dalam hati kamu bahwa Rasulullah itu ada juga makhluk yang juga dihidupkan oleh Allah. Kalau kamu sudah sadar bahwa Nabi Muhammad itu makhluk, dihidupkan oleh Allah, baru puji Nabi Muhammad setinggi langit. Puji Nabi Muhammad sebisa kamu memuji. Tapi pujian kamu itu tetap dalam batasan Nabi Muhammad, Rasulullah tetap sebagai apa? Sebagai makhluk. Gak mungkin jadi Tuhan gitu loh. Itu kerennya Islam di situ. Beda dengan Nasrani. Nasrani Isa Al-Masih dianggap sebagai Tuhan gitu. Jadi nggak mungkin syirik kita itu. Jadi kalau ada orang yang bilang kalau Maulid itu syirik, itu berarti dia nggak ngerti itu. Jadi itu ya kesimpulan saya bahwa dua bekal kalian di kelas 3 ini, ketika kalian nanti akan naik sebentar lagi, akan naik dari satu fase MTS menjadi SMA, dari remaja menginjak ke fase pertama dewasa. Dewasa kamu sekarang bukan remaja lagi sudah. Mun lambe kamu bikin kesalahan nak kanak gitu. Mun sekarang beli nak kanak membesar mi beseblek benoreng. Kamu dewasa kamu sudah sekarang. Kamu besok ini dewasa sudah. Inilah SMA ini. Mun kuliah dewasa fase kedua. Itu sudah pikirannya sudah beda, sudah perencanaannya sudah beda, sudah jauh ke depan. Nah, ini kamu dewasa fase pertama. Nah, ini bekal kalian sebelum kalian meninggalkan di MTS 3 dan beralih ke SMA 3 sebagai santri. Ada 3 bekal. Yang pertama, ngerti ilmu agama, nguasain ilmu agama. Kalau mau naik kelas, bisa baca kitab agama. Yang pertama. Yang kedua, mental seorang santri, mental pembelajar. Enggak sekolah libur, bukan karena tryout, bukan karena kepentingan ijazah, bukan karena kepentingan kepangkatan. Kalian tetap belajar, karena kita bukan kodok, bukan ayam, dan bukan batu. Kita manusia. Yang kedua. Yang ketiga, husnul huluk, ya, itu hiasan
yang paling indah gitu. Akhlaknya baik, mentalnya pembelajar, ilmunya penuh, udah puncak paling kerennya tuh di situ udah. Dan apa aswaja itu adalah ketetapan hati kita untuk selalu setia kepada perkataan Nabi, sikap Nabi, Al-Quran, Sunnah, dan konsensus ulama atau ijma' ulama atau kesepakatan ulama, serta mengikuti ajaran-ajaran sumber hukum yang ada di kitab klasik yang bermadhab, yang berakidah berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan tawassul Fatihah. Wal ulama'il amilin jami' muallifil kutub wa musannifiha wa syari'iha wal fuqaha wal muhaddithin wal mufassirin was sadatis sufiyati wal ulama'il amilin. Sebelum ritual Fatihah dibacakan, fokuskan dulu. Jangan tolah-toleh, jangan konsentrasi ya. Take a concentration. Satukan pikiran. Karena kita mau ritual baca Fatihah. Fatihah itu perasannya Yasin. Yasin itu perasannya Al-Quran. Al-Quran itu perasannya berbagai kitab. Jadi Fatihah itu udah perasan dari sekian perasan itu. Jadi kalau kita lagi mau baca satu kalimat perasan daripada sekian perasan, ya nggak boleh sambil cengengesan. Harus satukan pikiran, konsentrasi dengan hati penuh munajat. Ini ritual cara kita menyambung energi batiniah kita dengan para muallifil kutub, pengarang kitab, wa musannifiha, musannifnya, wa syarihiha, mufassirnya, wal aulia, para aulia, wa syuhada, orang yang mati syahid, was salihin, orang soleh, wal ulama'il amilin, dan ulama yang mengamalkan ilmunya, wa jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa jami' malaikatil muqarrabin wa ila hadrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi 3 pesan saya, kamu harus mendalami ilmu agama. Kalau mau naik kelas, bisa baca kitab agama. Mentalnya, apa mentalnya? Pembelajar. Akhlaknya, husnul khuluq. Kemampuan ilmunya, kemampuan bisa baca, targetnya harus itu targetnya. Bisa baca kitab. Dan untuk aswaja, untuk identitas ahlus sunnah wal jamaah kita, tahlil itu bisa sampai kepada orang yang meninggal. Fatihah sampai kepada orang yang meninggal. Ziarah kubur, kita mendoakan orang yang ada di dalam kubur. Kalau yang meninggal wali, kita meminta barokahnya orang wali agar doa kita bisa sampai ke langit. Kemudian kalau kita Maulidi Rasul, kita berdiri, itu berarti kita sedang menghormati Rasulullah sebagai makhluknya Allah, bukan sebagai Tuhan sebagaimana orang Nasrani menuhankan Nabi Isa yang kebablasan seperti itu. Jadi semuanya baik-baik saja kalau berada di akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton YouTube MTS 3 Anukoya.